dugaannya setelah saya ditahan. Artinya tahan dulu baru menyiapkan alat bukti. Untuk itulah ini saya laporkan, saya minta Bareskrim Mabes Polri mengelaborasi ini semua, mencari kebenarannya dari segi prosedur penanganan perkara dan lain-lain. Karena apa? Saya korban. Sebenarnya sudah lama saya memperkirakan hal ini akan terjadi. Sepertinya akan ada gerakan politik yang akan menggunakan Antasari untuk menyerang dan mendiskreditkan Pak SBY. Itu saya dengar sudah cukup lama, barangkali sejak 2 bulan yang lalu, dan ternyata hal itu benar. Kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, jujur, beliau tahu perkara saya ini. Menurut beliau jujur cerita apa yang beliau alami dan apa yang beliau perbuat. Beliau perintahkan siapa untuk merekayasa dan mengkriminalisasi Antasari. Duga ini juga direncanakan, tidak muncul tiba-tiba oleh Antasari dan aktor-aktor politik yang ada di belakangnya. Tujuan dan sasarannya jelas, saudara-saudara. Siapapun tahu agar nama SBY dan nama Agus Harimurti Yudhoyono rusak. Dan suara yang disampaikan oleh Pak Antasari ini kan bukan pada hari ini saja. Gitu. Dia mengalami perlakuan yang tidak fair gitu ya. Yang bahasa yang digunakan oleh Pak Antasari adalah kriminalisasi. Itu urusannya Pak Antasari sendiri. Cerita Antasari sebelum 6,7 triliun rupiah mengucur ke Senturi. Sambil duduk dan menonton televisi di kediamannya, kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Antasari Azhar menerima kedatangan kami pada Rabu 11 April siang. Dia seorang diri di rumah, hanya ada asisten rumah tangga. Anak dan cucu saya sedang di luar kota, demikian kata Antasari membuka pembicaraan. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK itu tampak santai, hanya mengenakan kaos putih dan celana jeans. Segelas kopi menemaninya, tanpa basa-basi Antasari berbagi cerita. Dia menanggapi kembali kemencuatnya kasus bailout Bank Senturi sebesar 6,7 triliun rupiah. PN Jakarta Selatan mengabulkan pra-peradilan sekaligus meminta KPK memeriksa dan menetapkan mantan Gubernur Bank Indonesia Budiono sebagai tersangka. Antasari memenuhi undangan yang datang dari Istana Negara. Rapat terbatas, tidak tahu materi yang akan dibahas dalam rapat, hanya beberapa pejabat negara yang hadir. Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri atau BHD, Jaksa Agung Hendarman Supanji, Ketua BPK Anwar Nasution, Kepala BPKP, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Bidang Polhukam Widodo AS, Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa dan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi. Rapat dimulai pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY memimpin langsung. Poin penting yang disampaikan soal ancaman dari krisis global. Saya tidak ingin Indonesia mengalami kejadian seperti 1998. Kira-kira begitu ucapan Pak SBY. Demikian ujar Antasari. Maka kita perlu terobosan-terobosan. Demikian lanjut Antasari menirukan SBY. Keras di hadapan SBY. Antasari masih belum mengerti maksud pernyataan itu. Tidak spesifik disebutkan terobosan yang akan diambil pemerintah SBY untuk mengantisipasi agar tidak terjadi krisis. Semua yang datang terdiam. Lalu pandangan SBY mengarah pada Antasari. Lantas meminta pendapatnya. Bagaimana menurut Ketua KPK? Saya katakan kalau kebijakan itu demi kepentingan rakyat, saya dukung. Tetapi kata saya, jika ada oknum-oknum yang coba bermain, saya sikat. Bahasa saya saat itu ya saya sikat. Demikian kata Antasari. Antasari sempat memperhatikan wajah kepala negara. Sedikit ada perubahan usai mendengar pernyataan Antasari. Dia juga sempat melirik ke arah Hatta Rajasa. Sepertinya Pak Hatta ingin memberi saya kode, tapi saya pura-pura tidak lihat. Demikian katanya. Lalu SBY bertanya pada Jaksa Agung Hendarman Supanji. Kalau Jaksa Agung hanya bilang, saya dan Pak Antasari itu satu guru, satu ilmu. Demikian kata Antasari menirukan ucapan Hendarman. Setelah itu SBY memerintahkan Menko Perekonomian Sri Mulyani untuk menyiapkan terobosan.
tak lupa berpesan agar memperhatikan yang disampaikan Ketua KPK dan Jaksa Agung. Seingatnya, rapat siang itu berlangsung 2 jam setelah rapat Hatta menghampiri Antasari. Dikatakan Hatta, pernyataan Antasari terlalu keras. Namun itu disampaikan sambil bergurau. Pak Antasari cocoknya jadi Jaksa Agung, demikian kata Antasari menirukan Hatta. Selang 1 pekan setelah rapat di istana, Antasari kedatangan tamu. Ajudannya menyampaikan Gubernur Bank Indonesia atau BI Budiono ingin bertemu. Antasari menerima Budiono di ruang kerjanya, hanya 4 mata. Dalam pikirannya ini sebagai bentuk tindak lanjut dan koordinasi pencegahan korupsi pejabat Bank Sentral. Pembicaraan awal berlangsung normatif. Budiono menyampaikan harapannya agar tidak ada lagi pejabat BI yang tersangkut kasus korupsi di masa kepemimpinannya. Ketika itu beberapa petinggi BI memang diciduk lembaga anti rasuah, salah satunya besan SBY, Aulia Pohan. Antasari menyambut baik komitmen Budiono, dia juga punya harapan yang sama. Setelah berbincang panjang lebar, Budiono mulai menyampaikan rencana memberi suntikan dana 4,7 triliun rupiah untuk Bank Indover. Bank yang berada di Belanda itu adalah anak perusahaan BI. Antasari berpikir lalu dia menyampaikan pandangannya pada Budiono, intinya menolak rencana itu. Setelah pertemuan dan pembicaraan itu, tak ada kabar dari Budiono soal rencana bailout Indover. Antasari berinisiatif menghubungi Gubernur BI melalui sambungan telepon. Antasari mendapat kabar rencana itu tidak dijalankan. Beberapa tahun berlalu, tak ada lagi kontak dengan Budiono. Tiba-tiba seorang rekan Antasari bertamu ke KPK. Dari situ Antasari mendapat kabar pemerintah memberi dana talangan ke Bank Senturi 6,7 triliun rupiah. Dia terkejut lalu mencari tahu informasi tersebut. Antasari mendapat data bahwa bank milik Robert Tantular itu hanya butuh suntikan dana 1 triliun rupiah. Antasari berinisiatif menghubungi Budiono via telepon, alasannya jelas sesuai arahan Presiden SBY dalam rapat 9 Oktober. Kebijakan terkait penyelamatan ekonomi dikonsultasikan dengan KPK. Ternyata sang Gubernur BI sedang berada di Amerika Serikat. Antasari langsung meminta staf Budiono agar disambungkan dengan salah satu petinggi BI. Pembicaraan berlanjut dengan Deputi Gubernur Bank Indonesia bidang pengawasan Siti Halimah Fajaria. Saya pesan ke Bu Siti ada hal penting harus disampaikan. Kalau Pak Budiono pulang, saya ingin bicara soal perbankan. Demikian tuturnya. Antasari heran dengan kebijakan ini karena tidak sesuai arahan SBY agar setiap langkah yang diambil dikoordinasikan dengan KPK. Ternyata tak dilakukan.